Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agita Silviana dari kelas akuntansi 4B dari program akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu tentang analisis laporan keuangan sektor pertambangan batubara pada PT Atlas Research Tbk. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang PT Atlas Research Tbk. PT Atlas Research Tbk bergerak dalam bidang perdagangan batubara, pertambangan batubara, dan transportasi, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan operasional penambangan batubara. Seperti penyewaan peralatan dan kendaraan, perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2008. Langsung saja, saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan yang pertama, yaitu analisis perbandingan neraca. Seperti yang kita bisa lihat sekarang, di sini ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas periode 5 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang mana hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, lalu dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh total aset tahun 2017 atas tahun 2016 dengan cara perhitungan total aset tahun 2017 dikurangi total aset tahun 2016 dibagi total aset tahun 2016. Selanjutnya, analisis perbandingan laba rugi terdapat total pendapatan, laba bruto, laba tahun berjalan. Cara menghitung presentasinya pun sama seperti pada analisis perbandingan neraca, yaitu dengan cara total aset tahun kedua dibagi total aset tahun pertama, lalu dibagi total aset tahun pertama. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas, yang mana terdapat current ratio dan quick asset ratio. Cara menghitung current ratio yaitu dengan cara menambahkan aset lancar dibagi hutang lancar, lalu untuk quick asset ratio yaitu dengan cara menambahkan aktiva lancar dibagi persediaan dibagi hutang lancar, yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis rasio leverage, yang mana terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio, cara menghitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva. Sedangkan untuk total debt to total equity ratio, rumusnya dengan menjumlahkan total utang lalu dibagi dengan total ekuitas, lalu setelah itu bandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas, yang mana terdapat total asset turnover dan receivable turnover. Untuk total asset turnover, cara menghitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan penjualan dibagi total aktiva, dan untuk receivable turnover, cara menghitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan penjualan dibagi piutang. Lalu, bandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas, yang mana terdapat gross profit margin serta return of equity. Untuk gross profit margin, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan laba kotor lalu dibagi dengan penjualan. Sedangkan untuk return of equity, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan earning after tax lalu dibagi modal sendiri, setelah itu dikali 100%. Setelah itu, bandingkan juga dengan rasio industri pada masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis common set, di mana cara menghitung persentasenya untuk aset yaitu semua aset dibagi total aset, lalu untuk liabilitas semua liabilitas dibagi total liabilitas, dan untuk ekuitas semua ekuitas dibagi total ekuitas. Selanjutnya ada analisis common set laporan laba rugi, di mana cara menghitung presentasinya yaitu semua dibagi dengan total pendapatan.
pendapatan dibagi total pendapatan, laba bruto dibagi total pendapatan, laba usaha dibagi total pendapatan. Lalu ada analisis tren laporan posisi keuangan. Cara menghitung presentasinya yaitu semuanya dibagi tahun pertama yaitu 2016. Contohnya jumlah aset lancar 2016 dibagi tahun 2016, 2017 dibagi tahun 2016, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada analisis tren laporan laba rugi, di mana cara menghitung persentasinya yaitu semuanya dibagi tahun pertama yaitu 2016, contoh pendapatan 2016 dibagi tahun 2016, 2017 dibagi tahun 2016, dan seterusnya. Selanjutnya ada analisis DuPont, di mana analisis ini akan menghasilkan ROE atau Return of Equity pada perhitungan setiap tahunnya. Selanjutnya ada analisis cross section. Rata-rata aritmatika ROA tahun pertama sampai ke-5 dibagi 5 tahun. Lalu rata-rata aritmatika nilai buku tahun pertama sampai ke-5 dibagi 5 tahun. Untuk mendapatkan nilai buku yaitu dengan cara ekuitas dibagi saham beredar. Untuk rata-rata tertimbang ROA dengan cara ROA 2016 dibagi total ROA 5 tahun dikali ROA 2016, dan seterusnya. Lalu untuk rata-rata tertimbang nilai buku 2016 dibagi total nilai buku 5 tahun dikali nilai buku 2016, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada analisis time series. Di sini terdapat ROA perusahaan dan industri. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.